Halo teman-teman semua, selamat datang di Koala Story, channel coret-coret tentang biografi, cerita, dan hal-hal yang menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini Koala Story akan membagikan kisah dengan pesan moral untuk kamu-kamu semua. Cerita ini berjudul Ember dan Pipa. Pada zaman dahulu, ada sebuah desa kecil yang sangat indah. Desa ini sangat makmur. Udaranya bersih, hasil panen memuaskan, penduduknya rukun, dan cukup sejahtera. Namun sayangnya, beberapa tahun terakhir, air untuk mengairi ladang dan kebun mulai kering. Musim kemarau juga berkepanjangan. Sudah lama daerah desa ini tidak diguyur hujan. Para tetua desa berkumpul dan berunding untuk mendapatkan solusi mengatasi kelangkaan air. Ada sebuah danau di bukit yang letaknya cukup jauh dari desa itu. Airnya masih jernih dan berlimpah, cukup untuk mengairi kebun dan ladang dari desa itu. Tetua desa menawarkan hak menjual air untuk 2 orang yang bisa mengangkut air dari danau ke penampungan air di desa itu. Terpilihlah 2 anak muda yang sangat antusias dan siap menerima kesempatan itu. Anak muda yang pertama bernama Albert, dan yang kedua bernama Willy. Para tetua desa berharap, dengan adanya persaingan di antara 2 orang ini, maka akan menekan harga air nantinya. Di hari pertama, Albert langsung membeli 2 ember air. Dan langsung berangkat pagi-pagi ke danau untuk mengambil air dan mengangkutnya ke penampungan air yang telah disediakan. Sedangkan Willy, ia justru sibuk sendiri di ruang kerjanya, menyusun rencana besar untuk jasa pengangkutan airnya. Hari demi hari, Albert jalani dengan penuh semangat. Dia senang bisa memiliki usaha pengangkutan air dan menghasilkan uang. Dia tidak menganggur lagi. Dia bekerja keras bolak-balik dari desa ke danau puluhan kali setiap hari untuk memastikan persediaan air di penampungannya cukup untuk semua penduduk desa. Sedangkan penampungan air milik Willy masih kering kerontang. Jelas saja, karena Willy tidak pernah mengisi penampungannya. Setelah sibuk membuat rencana, Willy malah pergi ke kota, bertemu beberapa orang sebagai pemodal usaha. Dua minggu berjalan, Willy tiba di desa dari perjalanannya dari kota. Dia datang dengan para teknisi dan pekerja. Willy berencana membangun jaringan pipa bervolume besar anti karat untuk mengalirkan air dari danau ke penampungan air milik Willy. Pipa-pipa disambung satu persatu dari danau ke desa, dipastikan tidak bocor dan terpasang kuat. 2 minggu pengerjaan, akhirnya jaringan pipa air Willy telah selesai. Saat pembukaan, Willy mengatakan bahwa airnya lebih bersih dan jernih, lebih banyak tersedia, siap mengalir 24 jam non-stop, dan yang terpenting, lebih murah 70% dari harga air per ember milik Albert. Penduduk desa bersorak-sorai dan menuju penampungan air milik Willy. Untuk bersaing, Albert menurunkan harga airnya, menambah pegawai, memperkerjakan kedua putranya untuk bekerja siang dan malam, dan akhir pekan.
Albert, anaknya, dan para pegawainya setiap hari harus bekerja keras mengangkuti ember berisi air. Berjalan dari danau ke desa bolak-balik puluhan kali dengan pelanggan yang semakin sedikit, karena harga per embernya juga lebih mahal dari harga air per ember milik Willy. Pegawainya banyak yang kabur karena tidak kuat bekerja keras setiap hari mengangkuti ember. Banyak juga dari para pegawainya yang ingin dinaikkan gajinya dan tidak ingin mengangkut 2 ember sekali jalan. Mereka hanya ingin mengangkut 1 ember sekali jalan. Pernah sekali Albert sakit dan harus istirahat di rumah, sehingga tidak ada yang mengangkuti air lagi. Anaknya dan pegawainya malas-malasan berangkat ke danau kalau tidak dipimpin langsung oleh Albert sendiri. Jelas saja beberapa hari Albert tidak ada pemasukan, karena persediaan air di penampungannya kosong. Albert memperoleh banyak masalah di usahanya. Sementara, jaringan pipa milik Willy terus mengalirkan air. Otomatis, uang juga terus mengalir ke kantong Willy setiap hari. Baik saat Willy berkumpul dengan keluarga di rumah, saat Willy tidur siang, bahkan saat Willy liburan, uang masih terus mengalir ke kantongnya. Willy membangun sebuah sistem di mana jaringan pipanya diawasi dan dioperasikan oleh para manajer dan pegawainya. Tidak hanya itu, sepulang liburan, Willy sibuk keliling ke desa-desa di sekitarnya, menawarkan dan membangun sistem jaringan pipa airnya, sehingga usaha Willy semakin berkembang dan Willy semakin makmur. Apa pesan moral yang bisa kita petik dari kisah ini? Tidak ada salahnya untuk kita berhenti sejenak dari kesibukan bekerja harian kita. Kita coba evaluasi bagaimana kita selama ini menghasilkan uang. Apakah kita sekedar mengangkuti ember atau sudah membangun saluran pipa kita? Apakah kita sekedar kerja keras atau sudah kerja cerdas? Apa yang terjadi dengan pemasukan kita saat kita sudah tidak mampu lagi bekerja? Apakah masih terus mengalir? Kalau kita tidak menemukan cara menghasilkan uang selama kita tidur, kita akan bekerja sampai kita mati. Tidak banyak orang yang menyadari hal ini. Mayoritas orang hanya mengikuti persepsi umum bahwa kalau mau sejahtera ya harus kerja keras sampai tua. Padahal tidak demikian untuk orang yang mencoba kerja cerdas. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan dukung dengan cara like, share, dan subscribe. Sampaikan juga kritik membangun teman-teman lewat komen. Terima kasih dan sampai jumpa.